Baik, kembali di Talk to iNews, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini kaitan dengan datangnya atau serbuan dari tenaga kerja asing. Boleh dilanjutkan kembali Pak Jumhur, apakah memang Indonesia sudah sangat menjerit begitu kalau sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa sebenarnya negara yang menjeritlah yang memang memudahkan orang untuk datang begitu ya, tenaga kerja asing ini. Indonesia menjerit memang. Saya rasa pengangguran masih banyak ya. Iya. Dan ini gini, kalau untuk bidang pekerjaan yang sama, yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia, itu memang sama sekali di luar kebiasaan mendatangkan orang dari luar. Gitu. Kecuali kalau yang sifatnya high ranks, ya, yang memang nggak ada skill di kita, itu biasa. Ya. Nah ini kan aneh. Nah tapi terkait dengan imigrasi gini Pak ya, 1,4 juta Pak ya, saya bisa ketahuan nggak di komputer Pak? Harusnya sih gampang banget itu. Yang belum pulang berapa Pak? Ya. Yang belum pulang telah melanggar waktu izin. Karena kan waktu Anda ngasih izin kan sebulan, 2 minggu, 3 minggu. Itu pasti Bapak punya data. Betul. Nah itu berapa sebenarnya yang belum pulang? Itu saya pengen tanya. Kalau itu belum pulang, kita nggak tahu kapan dia bisa pulang. Bisa setahun lagi, bisa 2 tahun lagi. Nah, Bapak harus jawab Pak, please. Saya nanya Adakah itu Pak Agung? Jadi 1,4 juta masuk, kemudian keluarnya berapa, yang illegal staying berapa. Pasti ada di komputer. Tinggal pencet satu tombol ketahuan tuh. Iya. Adakah sebenarnya data-data seperti itu Pak Agung? Ada ya, ada. Jadi kalau kembali ke data lagi, kalau berdasarkan data yang ada saat ini, kedatangan arrival mereka sepanjang 2016 itu 1,4. Iya, iya. 1.401.443. Pulangnya 1.452 lebih sebenarnya Pak. Berarti tapi ada yang overstay. Enggak, lebih Pak. Bukan lebih, artinya gini Pak. Ini kan loh, artinya tahun lalu ya ada orang-orang yang ketinggalan di sini dan mereka melakukan aktivitas apa? Nah inilah dia yang jadi TKA ilegal. Itu kan mungkin yang tidak terdeteksi begitu? Loh, bukan kan harusnya by komputer semua, sudah by data, by IT loh. Ya kan semuanya kan, dan dari 14 juta datang, pulangnya 14 juta 50.000. Lah 50.000 ini kemana selama 1 tahun di Indonesia? 50.000 ini dari mana sebenarnya angkanya Pak? Angka ini bisa probabilitasnya macam-macam. Bisa salah satunya itu, karena kan ada yang dideportasi juga. Sepanjang tahun ini ada deportasi. Pak, deportasi apa repatriasi Pak? Deportasi Pak. Duitnya dari kita? Deportasi enggak, mereka nanti didukung oleh perwakilannya Pak. Repatriasi atau sponsornya. Karena duitnya dari negara sana. Sponsornya. Tapi memang ada beberapa kasus yang sponsor tidak bertanggung jawab, melarikan diri kan menjadi beban. Nah ini dalam beberapa hal, tapi kita biasanya minta bantuan dengan IOM, dengan organisasi internasional, karena memang kita tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi intinya perbedaan angka ini kemungkinannya bisa macam-macam. Bisa diantaranya yang tadi, bisa juga memang bukan hanya wisata, bisa juga pemegang kitas memang yang sedang keluar tahun itu. Tapi beginilah. Jadi angkanya bisa nggak harus 52.000 kelebihan ini, pasti semuanya itu. Enggak, tapi kan begini, 50.000 itu suatu angka yang sangat banyak lebihnya ya. Datang, misalnya saya contohkan kan, datang 10, pulang 11. Artinya kan dulu ada 1 nih di sini. Nah ngapain yang 1 tertinggal ini? Gitu kan, itu udah jelas ya, mereka itu menjadi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ilegal, yang dibantu oleh oknum-oknum di Depnaker dan juga di imigrasi. Adakah terbaca sebenarnya ketika 50.000 orang ini apa yang mereka lakukan sebenarnya di Indonesia? Adakah data itu dari imigrasi atau mungkin data dari tenaga kerja berkolaborasi dengan pihak imigrasi? Kalau bicara tenaga kerja, tadi disampaikan Bapak, memang datanya nggak di kita. Imigrasi hanya pelintasan. Hanya 21.000 kan? Betul. Tapi kalau sudah bekerja, otomatis instansinya yang punya data adalah Depnaker. Jadi kalau apakah dia bekerja atau tidak, imigrasi tidak punya data itu. Tapi berlintasnya berdasarkan angka ini, kami mencatat perlintasan mereka. Kemudian mengenai data lanjutannya dari Depnaker mungkin lebih detail ya. Jadi datanya ya, Bang ya, itu kan di Depnaker tuh mungkin kita teriak-teriak udah dari awal 2015 ya. Pesan Mayday itu adalah tentang kita jangan impor TKA. Kok nggak bisa selesai sama menterinya? Kok kepala Dirjen Imigrasi yang baru ini, yang baru kita ganti, terus diganti Pak Roni Sompi, yang tadinya kita harapkan bisa menjaga jangan sampai investasi China membawa tenaga kerja China ya ke sini jadi infeksi. Tapi ini judulnya sangat provokatif ya. Investasi atau invasi. Ini menarik banget. Jadi memang kalau nggak hati-hati bisa jadi invasi karena memang keluar dari logika ekonomi. Jadi gini ya, kalau kita mendatangkan orang ke sebuah negara untuk bekerja, sementara di negara tersebut
ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang yang lokal, itu bukan logika ekonomi mendatangkan tenaga orang kerja asing. Ya. Karena nggak mungkin kita menggaji orang dengan berkali-kali lipat, nyiapkan penginapan, nyiapkan pesawat untuk pekerja yang sebetulnya di lokal ada. Ya. Kerja kasar. Ini bukan logika bisnis. Itu mungkin saya katakan ini pebisnis bodoh lah. Ya. Kalau mendatangkan orang lebih mahal. Nah, tapi itu terjadi. Ini yang menarik memang. Maka judul ini jadi menarik, invasi. Kalau invasi kan bukan ekonomi sebetulnya. Bisa beyond ekonomi juga bisa. Betul. Nah, ini yang mungkin kita harus perdalam nanti ya. Karena buat saya memang perusahaan-perusahaan dari Cina itu kan itu semacam punya state mission, misi negara ya. Bukan hanya sekedar cari uang. Ya. Kalau orang dari Jepang, dari Korea tuh cuma cari uang doang. Ataukah mungkin begitu luasnya aturan yang ada di Indonesia? Adakah Bukan, memang mungkin dipaksa untuk memastikan bahwa investasi itu satu paket. Ini sebetulnya di luar dari kebiasaan kerjasama internasional. Ini yang sebenarnya agak aneh buat kita. Akhirnya kita ya sudah terima sajalah gitu. Nah ini yang harus, kalau besok punya dampak sosial yang cukup tinggi, ini malah merepotkan banyak orang. Artinya dan disertai dengan gini, yang legal disertai ditumpahin dengan ilegal. Pak, mungkin Bapak tahu ya di beberapa tempat resmi orang kerja di sebuah usaha cuma 29 orang. Jadi waktu dirazia itu 130 orang yang ilegal. Betul. Artinya yang resmi cuma 29 catatan Departemen Tenaga Kerja atau kementerian, tapi begitu dirazia oleh imigrasi ada 129, artinya bisa 3-4 kali lipat dari yang resmi. Oke, semakin pusing sepertinya imigrasi begitu ya. Masih untuk pusing, bisa, karena untuk imigrasi bisa kan memang sudah dibebaskan. Nah, itu pertanyaannya karena ada dari anggota DPR dari PDIP juga, meninjau ulang lah bebas visa untuk Cina gitu loh. Nah itu apalagi kalau Bapak lihat tahun lalu sebelum bebas visa naiknya cuma 15%, betul gitu? Betul, kurang lebih. Antara sebelum bebas visa dengan cuma sedikit bedanya. Kan dan juga nggak resiprokal. Itu pasti ya. Ya kan nggak resiprokal, sementara kita harus pakai visa masuk ke sana. Oke, apakah memang ini harus dibebankan semuanya kepada imigrasi? Atau mungkin imigrasi bisa berkolaborasi dengan instansi lainnya? Imigrasi ini harus ikut debat Pak, dalam kebijakan ini. Jangan nurut-nurut aja gitu loh. Ya, jadi intinya kalau soal apakah ini menjadi beban imigrasi, tentu tidak. Kalau sudah bicara tenaga kerja kan ada pihak lain begitu ya, ada yang lebih berkompeten. Tapi kalau bicara berapa manusia asing yang masuk, iya itu ya. Nah kemudian orang asing ini kan rupa-rupa. Ketika kayak kasusnya tenaga kerja tadi kemudian melanggar izin tinggal, sama halnya dengan orang-orang dari negara lain bawa narkoba mamanya. Itu kan nggak menjadi urusan imigrasi ketika di dalam loh ya, ketika tindak pidana terjadi. Jadi upaya imigrasi justru adalah untuk menyikapi masalah itu kita sudah melakukan hal-hal yang pengawasan yang lebih dari kemampuan. Tapi gini Pak, saya debat sedikit ya. Di beberapa negara yang saya pernah terlibat ya, itu antara kebijakan tenaga kerja dengan imigrasi itu berantem. Berantemnya gini, tenaga kerja di sana, Kementerian Tenaga Kerja itu sangat menginginkan tenaga kerja asing masuk. Kayak tadi saya bilang menjerit. Tapi dengan alasan melindungi negeri dari orang-orang bekerja, walaupun betul sangat dibutuhkan, imigrasi itu bikin susah gitu loh orang Indonesia masuk ke sana. Nah, di sini kok sebaliknya, tidak ada permintaan dari dalam negeri. Kok imigrasi dengan mudah, oke kita izinkan mereka. Ini sebetulnya harus jangan sekedar jadi birokrat gitu loh Pak. Birokrat kan punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat pimpinan. Pimpinan yang sampai manapun dikasih nasihat aja kalau ujungnya akan berbahaya gitu. Jadi jangan keluar dari kebiasaan. Mungkin imigrasi harus sekelas badan. Harus sekelas badan, jangan dibawa kementerian. Jadi mereka bisa mengambil sebuah kebijakan sendiri dan buat sebuah peraturan juga sendiri. Artinya saya rasa itu harus mulai dipikirkan karena di negara lain juga tidak ketat banget berbentuk badan mereka itu. Kalau di kita kan kalau bicara tadi bebas visa Pak ya. Bebas visa itu sama dengan bebas visa wisata, mohon maaf. Itu kan sekali lagi itu bukan usulannya dari imigrasi gitu loh. Sehingga kalau dipertanyakan kenapa itu menjadi lolos, mungkin bisa ditanyakan instansi terkait. Tugas imigrasi adalah melaksanakan politik dari pemerintah terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan wisata. Tapi ada menterinya Pak. Nah, betul. Menteri Bapak ngapain aja dong kalau itu sudah debat. Oh, debat ya. Sudah Pak. Memang bahwa terjadi seperti ini kan harus diselesaikan ini. Oke Pak Agung. Nanti ada masing-masing kebijakannya
akan diselesaikan pasti. Ini serbuannya sudah cukup banyak sebenarnya. Artinya kita juga tetap menitipkan kepada imigrasi bagaimana pengawasan untuk daerah-daerah perbatasan begitu ya. Pasti, apa yang bisa dilakukan oleh imigrasi dalam waktu cepat begitu ya. Supaya tidak terjadi kebobolan lagi nih untuk tenaga kerja asing masuk. Kalau rutin sweeping saya rasa sih penting tuh. Sekarang kelihatannya... Bukankah sudah dilakukan sebenarnya? Ya, sesekali. Ini kalau masif ya sweeping ya, itu mudah kok. Tapi ini kan juga ngomong anggaran juga. Ada sarpras, anggaran, personil. Ya minta dong Pak, sweeping ke berapa ratus perusahaan yang masuk. Yang jangan civil society yang sweeping, itu kan nggak baik ya. Yang sweeping resmi negara. Masuk ke pabrik, lo ini izinnya cuma 30 loh. Kamu ada 130. Memang begini, saya masih ingat ya waktu itu Oktober 2015. Saya di Beijing, saya jumpa sama Menteri Luar Negerinya China. Waktu itu ada pertemuan antara PKC dengan partai-partai ya. Nah itu saya membicarakan. Saya bilang kenapa kalian investasi di Indonesia, kok juga kerjanya dari kalian. Ya kan kami juga ingin kerja. Apa alasan mereka bahwa kita kurang produktif, tenaga kerja kita kurang cepat bekerja. Saya paling setuju. Nah nanti dulu, tapi saya bilang oke, saya terima. Kamu bilang seperti itu, bagaimana kalau Anda membangun training center aja di Indonesia dan nanti tenaga kerja Indonesia bekerja di training di situ. Artinya tenaga trainingnya tetap dari luar. Tetap dari luar. Anda tahu Pak, ini Anda benar. Gini deh, oke itu saya setuju ya. Malaysia tuh kan tingkat produktivitasnya dibanding Indonesia, tanda kutip jauh lebih tinggi. Cukup tinggi ya. Tahu nggak yang kerja di Malaysia siapa? Yang di pabrik-pabrik high tech gitu. Ratusan ribu. Orang Medan, orang Sumatera. Iya. Saya dulu yang ngeberangkatin. Iya. Saya 7 tahun di dunia itu. Resmi tapi ya. Artinya resmi. Ya. Resmi dong. Ada 500 ribu di pabrik-pabrik. Itu high tech loh, pabrik high tech. Begitu, produktif. Saya nggak percaya kalau dibilang orang Indonesia tuh nggak produktif. Nah itu alasan kamuflase aja mereka. Dibuat-buat itu. Oke, kalau boleh tahu sebenarnya sekarang kualitas atau kondisi dari tenaga kerja Indonesia seperti apa sih, Bang Jumhur? Ya sekarang masih banyak pengangguran. Pertumbuhan yang menurun dan tiap 1% juga kualitas penyerapannya rendah sekali. Jadi memang perlu banyak pembenahan. Yang menarik lagi soal infrastruktur nih. Oke. Jadi Kompas, bukan Kompas, BPS ya, mengeluarkan data tahun 2016 ini terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor, terutama transportasi. Karena ini kayak Gojek, kayak Grab, kayak gitu-gitu ya. Transportasi online. Itu banyak. Tapi yang menarik, terjadi penurunan tenaga kerja di sektor konstruksi. 230 ribu orang selama tahun 2016. Karena? Padahal kita ratusan triliun menggenjot sektor infrastruktur dan konstruksi. Pak, saya tuh mau pingsan baca itu. Dan itu resmi dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah, BPS. Anda bisa search sekarang 1 detik ketemu. Terjadi penurunan 230 ribu. Jadi apa yang menyebabkan sebenarnya? Pertama berarti infrastruktur yang dibangun atau nggak ada. Itu memang nggak jelas atau belum nggak jelas dari mana tenaga kerjanya. Atau memang terjadi penurunan pada infrastruktur yang lain yang nggak terbangun. Tapi menarik, terjadi penurunan tenaga kerja. Nah ini yang buat saya agak ironis ya. Maka harus dievaluasi betul. Infrastruktur semacam apa sih yang harus dibangun sehingga bisa ikut serta dalam program penyerapan tenaga kerja, ini penting. Oke. Ini yang harus jadi agenda. Baik, cukup miris sebenarnya kalau kita lihat begitu ya dengan kualitas tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia, lalu serbuan tenaga kerja asing ini juga cukup banyak begitu. Lalu di mana sebenarnya kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk berkarya dan juga berkarir? Kita masih ada satu segmen pemirsa di Talk to iNews sesaat lagi.